Bagaimana cara mengasah otak kanan, Pak? Iya. Nih. Ya, jadi otak kanan itu sangat terkait dengan intuisi dan kreativitas. Sayangnya di dunia pendidikan kita ini yang berjenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA ini sayangnya semakin kita dewasa kreativitas itu justru semakin diredam, ditekan, diminimalisir. Kalau di TK, di playgroup anak-anak dibebaskan tuh sebebas-bebasnya berimajinasi. Begitu SD, begitu SMP, SMA, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Nah, kata-kata itu yang sering kita dengar kalau waktu kita duduk di bangku sekolah, sehingga akhirnya kita hanya bisa berlogika, beranalisa. Tetapi saat kita dihadapkan kepada permasalahan dan kita dituntut kreativitas kita untuk menemukan solusi-solusi yang lain, itu kita terhambat. Karena tidak dibiasakan kembali. Karena tidak dibiasakan untuk berkreativitas. Satu contoh, matahari diwarnain merah. Matahari kok merah? Matahari kan kuning. Daun harus hijau, laut harus biru. Coba gini, kalau anak-anak disuruh gambar pemandangan, pasti yang digambar tuh 2 gunung, matahari, udah jalan. Ada sawah lagi ya? Iya, ada sawah lagi. Bisa ditopling dari TK seperti itu, sudah diatur seperti itu. Jadi kita terbelenggu, imajinasi kita terbelenggu, sehingga saya sayangkan bangsa Indonesia ini akhirnya bisa menjadi bangsa konsumer aja, tapi kurang bisa menjadi inovator. Iya, luar biasa. Kita lihat bagaimana sifat dari masyarakat kita sendiri yang suka mengkonsumsi itu. Lebih banyak konsumsi ya. Daripada menciptakan, lebih banyak mengkonsumsi. Mungkin nanti pada saat generasi Brian tumbuh berkembang menjadi orang dewasa, nantinya bisa menjadi sebuah kreator seperti itu ya, diharapkan sekali. Baik, berbicara mengenai prestasi yang luar biasa. Mungkin langsung aja dipaparkan nih. Nah, di depan kita sudah ada ya, Lisma ya. Prestasi-prestasi apa saja yang sudah berhasil diraih oleh Brian sendiri? Kalau dari prestasi yang kecil-kecil, kalau kita lihat dari CV-nya Brian itu banyak ya. Kalau saya cetak bisa 4 lembar itu. Banyak sekali. Karena dia banyak ngikutin aktivitas baik di Bali maupun di luar Bali dan di luar negeri juga. Tapi kalau kita mau kasih highlight ya, garis bawahi yang menonjol itu ada Muri. Brian punya rekor Muri, Museum Rekor Indonesia ada 2. Saat dia 5 tahun, dia udah pecahkan rekor mengingat 100 angka dalam waktu 12 menit, usia termuda. Belum terpecahkan sampai hari ini. Belum terpecahkan. Dan diikutin dengan rekor kartu juga, 52 kartu dalam waktu 100 detik. Yang mana Brian sekarang bisa melakukan nggak sampai 50 detik, hanya 40 detik. 52 kartu dalam 40 detik, yang dulunya 100 detik ya Pak ya? Iya, dan jadi rekor itu belum terpecahkan, kalau Brian mau pecahkan sangat bisa, cuman tetap disimpan aja. Terus masih ada rekor dunia yang lain, itu mengingat binary 216 binary 0 dan 1. Jadi totalnya ada 216, bisa diingat dalam waktu 60 detik atau 1 menit. Rekor yang terakhir memecahkan rekor world record versinya Pak Deddy Corbuzier di Trans 7 itu mengingat 90 angka dalam waktu 1 menit, bolak-balik depan belakang maupun acak. Nanti kita bisa saksikan di demonya juga. Satu lagi rekor, ada 2 lagi maksudnya. Brian sebagai atlet memori pertama dari Indonesia yang memenangkan medali di World Memory Championship. Sudah 20 tahun berjalan, Indonesia sekian mungkin berapa belas tahun yang lalu pernah kirim, tapi nggak masuk urutan sama sekali. Nah, kali ini Brian ikut, satu-satunya peserta dari Indonesia, dan akhirnya pulang bisa membawa medali dan terpilih menjadi salah satu dari 10 anak yang terbaik, atlet terbaik itu di tahun Cina. berapa, Pak? Baru tahun lalu. Tahun lalu ya, 2019. Dan yang terakhir memecahkan rekor dunianya sendiri di Bali berapa minggu sebulan yang lalu kira-kira. Rekor yang 76 angka 1 menit dirubah jadi 84. Wow, 76 jadi 84 luar ya, biasa. Kalau sekali. kondisi terbaik bisa 104. Bisa 104. Belum ya, masih ada kesempatan untuk memecahkan lagi. Kalau tidurnya nyenyak bisa 104 ya. Dikatakan nah, tadi. Pak Gideon, Brian ini bisa dikatakan jenius nggak, Pak? Saya sih kurang setuju, karena kalau IQ jenius itu 160 ke atas, padahal Brian tidak sampai ke sana. Padahal anak-anak yang IQ sampai 200 pun juga ada, tapi saya yakin banget, sangat yakin IQ mereka yang mungkin 200 pun itu hanya di dunia mungkin bisa dihitung jari ya. Nggak mungkin bisa mengingat seperti Brian, karena ini memang bukan hebat-hebatan jenius-jeniusan dalam mengingat angka, tetapi ini adalah permainan imajinasi. Menghayal tadi. Menghayal tuh tadi. Kalau juara menghayal, Brian topnya topnya gitu. Baik, sudah banyak sekali cerita-cerita yang dihayalkan nah, seperti itu ribuan. ya dalam
Sudah ada ribuan cerita. Karena sejak dia 5 tahun dia latihan hampir setiap hari kan, berarti udah ribuan cerita dibuat. Ribuan cerita dibuat dengan bermain angka seperti itu ya. Dan akan dituangkan tahun depan dalam bentuk komik. Baik, kita tunggu Brian, kita tunggu. Dan tadi sudah bicara mengenai komik dan di depan kita sudah ada sebuah buku nih. Iya, kita ambil ya. Wah, ini ada Dominic Bryan, kisah bocah pemegang rekor dunia daya ingat. Nah, iya, kalau boleh tahu ini isinya apa nih? Isinya apa aja sih, Pak? Buku ini mungkin banyak orang masih belum tahu bahwa bukunya bukan menceritakan tentang bagaimana prestasi-prestasi Bryan diraih satu persatu, tetapi yang kita mau tekankan adalah bagaimana orang tua itu bisa memahamin bahwa setiap anak, bukan hanya Bryan, termasuk anak-anak di Bali ya, dari usia dini mereka itu Tuhan sudah kasih bakat dalam dirinya. Dan menjadi tugas mutlak, wajib, tugas orang tua yang mana anaknya masih kecil untuk menggali potensi-potensi yang ada, dan akhirnya diketemukanlah minat anak yang terbesar itu ada di mana, dan disitulah dikembangkan dan akhirnya bisa menjadi salah satunya Bryan. Mungkin ada penari dari Bali yang hebat, atau pemain sepak bola dari kecil sudah hebat, tukang ukir dan yang lain-lain, bahkan entrepreneur yang dari kecil udah kelihatan bakatnya. Saya yakin itu ada banyak. Sayangnya orang tua menyadarinya mungkin terlambat. Mungkin bisa ceritakan kisah yang di Unut, itu sangat menarik untuk teman-teman di Bali tahu, karena kejadiannya di Unut. Iya. Itu ya ada beberapa tahun yang lalu pas di Unut, satu ada Bapak Andi F. Noya datang, itu kan ada ya sebagai pembicara di situ. Banyak anak-anak universitas nonton. Nah, pada saat pertengahan itu nanya, ayo siapa yang angkat tangan di sini, siapa yang salah pilih jurusan gara-gara disuruh sama orang tuanya. Banyak yang angkat tangan, bapak saya angkat tangan. Ya jadi ya kasihan tuh, masa orang tuanya ngotot anak-anaknya harus ini, padahal mungkin anaknya masih bingung, belum menemukan, atau sudah ada tapi orang tuanya nggak setuju kan ya. 4 tahun ya kan bukan waktu yang singkat tuh. Ya. Lalu lanjut lagi, siapa yang pilih jurusan karena ikut sama teman-temannya. Banyak yang juga angkat tangan. Yang terakhir, siapa yang pilih jurusan karena supaya bisa sama pacarnya. Banyak juga yang kata. Iya, ada. Jadi yang minoritas justru anak mahasiswa yang mereka tahu apa yang mereka pilih. Itu yang disayangkan. Jadi kita dari kecil dididik itu untuk ngikutin arus. Jadi ngikutin arus, menggunakan logikanya, analisa yang maaf aja dangkal. Tetapi keberaniannya untuk menentukan nasib sendiri, salah satunya kan berkreativitas itu. Akhirnya menjadi terhambat. Dan kalau menurut Bryan sih tadi sudah diceritakan ya, di UNUT itu luar biasa sekali. Ternyata ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dimana notabene kuliah karena tuntutan orang tua, tuntutan ikut-ikutan teman seperti itu. Nah, menurut Bryan sendiri apa sih yang harus kita lakukan mungkin untuk generasi muda? Bagaimana caranya menentukan pilihan hidup kita dimulai dari pilihan universitas seperti itu misalnya dari usia. Ya contohnya pertama kan mereka harus tahu dulu mereka sukanya tuh apa, mereka suka masak, mereka suka olahraga, atau suka ngayal. Biasanya kan itu kayak gitu. Biasanya kayak gitu masuk ke DKV atau apa ya kayak gitu. Kalau ada yang suka akuntansi ya bisa masuk akuntansi, kan ya orang kan beda-beda. Jadi dari diri sendiri harus tahu tentunya bisa. Iya, harus tahu sukanya apa. Kan pekerjaan kan beberapa orang kan meskipun gajinya sekian-sekian, tapi kan dia kan yang penting dia suka sama pekerjaannya, ya dia akan bahagia. Kira-kira ada nggak Pak hubungannya antara bakat dengan latihan yang dilakukan? Untuk bisa menjadi seperti Bryan ini. Sangat pertanyaan sangat bagus, sangat relevan, sangat berhubungan. Kalau orang berpikir bahwa mengingat angka itu karena kemampuan Bryan dalam mengingat angka luar biasa, saya kurang setuju. Karena seperti sudah dijelaskan, kemampuan Bryan mengingat angka itu dimulai dari minat Bryan suka berkhayal. Jadi gambar dirangkai-rangkai menjadi cerita. Itu kan berkhayal, bukan menghafal angka. Cuman dari awal karena sudah dilatih angka ini, angka 26 ini orang kaya, angka 11 ini perampok. Nah, misalkan bisa dibuat cerita-cerita seperti itu. Jadi sepertinya mengingat angka, padahal anak-anak itu dilatih imajinasinya, otak kanannya yang diasah. Sehingga begitu otak kanan diasah semakin lama semakin tajam, konsentrasi dia, kecepatan dia, daya pikir dia itu sangat luar biasa. Yang dibilang Bryan, untuk contoh demo memang angka, tapi saat anak-anak murid saya dilatih atau Bryan yang sekarang sudah tinggi levelnya. Kalau dia membaca, kalau dia menyerap ilmu tuh sangat luar biasa cepat. Murid-murid lain juga begitu. Meskipun dari angka. Angka hanya untuk sarana untuk batu asah otak aja. Jadi kalau pisau diasah pakai batu, kalau otak diasah pakai angka itu tadi. Dan tadi juga sempat tajam jadi. Dan tadi juga sempat Pak Gideon membahas mengenai otak kanan. Mungkin pemirsa Dewata di rumah belum
tahu arti sebenarnya otak kanan dan otak kiri itu apa sih? Belum paham jelas. Ya, Mungkin bisa dijelaskan Pak Gita. Kalau otak tengah kita lupakan aja. Jadi pelatihan otak tengah itu sangat menjerumuskan menurut saya. Saya berani bilang begitu di publik di sini. Yang kita perlu perhatikan adalah gimana kita mengasah otak kiri dan otak kanan. Ini beda. Kalau otak kiri ini menyangkut ke logika, sistematika, analisa. Biasanya anak-anak yang otak kirinya encer, jago matematika, jago fisika, beranalisa pintar. Terus dibilang ini pasti anak jenius. Ini anak jenius. Sedangkan anak yang kayak Brian ini semestinya justru cenderung dia berimajinasi, suka seni, suka musik, suka menari mungkin, suka menggambar. Nah, anak-anak yang otak kanannya yang bagus, yang harusnya dihargai, sayangnya masih kurang diperhatikan. Jago musik dibilang jenius kapan? Jago nyanyi nanti jadi pengamen. Tapi belum tentu seperti Jadi itu ya. orang tua sayangnya lebih bangga kalau anaknya matematikanya hebat, fisikanya hebat. Tergantung dapat pekerjaan apa nanti. Baik, tergantung dapat pekerjaan apa nantinya seperti itu ya. Disambut sama Brian. Iya, tentunya kalau Brian sendiri itu lebih cenderung ke otak kanan berarti ya. Iya, kreativitasnya. Jadi Padahal justru yang sekarang ini saya lihat zaman sekarang yang persaingan semakin lama semakin luar biasa ini justru dibutuhkan orang-orang yang otak kanannya yang benar-benar diasah luar biasa. Karena orang yang otak kanannya sangat kuat, sangat tajam, itu intuisinya, kreativitasnya itu tidak terbatas. Jadi ada masalah, ada ini, dia pasti nemukan jalan keluar dah. Anak kecil kan biasanya suka ngayal-ngayal, bikin cerita-cerita konyol kayak tadi. Bikin cerita-cerita konyol. Namun dari cerita konyol itu dapat muri, dapat rekor dunia seperti itu, luar biasa sekali. Baik, dari Pak Gideon sendiri melihat bakat Brian yang sejak kapan nih Pak? Waktu itu kan tahun 2002 saya mengajarkan teknik daya ingat Smart Power Brain. Nah, yang kita pakai untuk menarik minat anak-anak dalam teknik menghafal itu kita menggunakan kartu bergambar. Ya, kartu bergambar ini berwarna dan isinya gambar yang lucu-lucu. Tadi ada gambar perampok, tadi ada gambar orang kaya. Nah, seperti itu. Jadi lewat kartu ini anak-anak diajak bermain-main. Kalau tadi itu 26 dan 11 itu ceritanya apa? Misalkan seperti itu, atau 00 dengan 34 itu ceritanya apa. Nah, itu bisa dipermainkan dan anak-anak imajinasinya bisa dirangsang dengan sangat luar biasa sekali. Karena mereka sangat senang dengan gambar dibuat cerita, gambar dibuat cerita, gambar dibuat cerita. Dan kita tambah terus, kartunya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Apalagi seperti yang dikatakan Brian tadi, anak kecil tuh identik dengan suka menghayal ya. Iya, sangat benar. Sangat benar sekali. Karena itu tadi kebetulan murid saya harusnya minimal kelas 4 karena ini pelajaran menghafal biasanya paling sudah mulai sulit itu saat anak-anak menginjak kelas 4 SD. Tapi Brian iseng-iseng ikut bermain-main, ikut belajar juga. Dan saya libatkan dan ternyata Brian karena tekun latihan setiap hari.